dan Ibu, tidak ada idealnya seorang guru pembelajar itu. Karena setiap hari kita belajar, seperti itu ya. Nah, ini pertanyaannya, mudah-mudahan nih Bapak dan Ibu akan kembali bisa fokus kita belajar bareng ya. Oke, kita akan bergerak dari yang namanya reformasi birokrasi ya. Jadi Bapak dan Ibu, pemerintah kita mengadakan yang namanya reformasi birokrasi. Segala perubahan yang kita alami sekarang bergerak dari sini awalnya. Ya. Dan perubahan itu yang paling besar kita rasakan adalah terwujudnya Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini Bapak dan Ibu, prinsip dasar transformasinya khususnya bagi guru. Ya, ini bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan masa depan mereka. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kebutuhan agar anak-anak kita nanti bisa main ataupun bisa bersaing di dunia kerja yang sekarang itu menuntut sekali yang namanya kreativitas dan juga proses berpikir kreatif gitu ya. Di mana para pemberi kerja tidak lagi membutuhkan tenaga otot yang lebih banyak tapi lebih kepada ide-ide kreatif gitu. Dan ini terbentuk sejak awal di dalam kelas seperti itu ya. Kemudian meritokrasi ini bagaimana mengembangkan karir guru. Ini luar biasa banget di kurikulum Merdeka ya. Kalau dulu kan guru ya pulang habis gitu ya. Tapi pemerintah melihat model yang paling ideal untuk menjadi mentor bagi guru lain adalah guru itu sendiri gitu. Kenapa? Karena mereka saling mengalami langsung ke lapangan. Jadi pengalaman adalah guru yang paling baik gitu ya. Itu yang diambil, makanya muncul meritokrasi gitu. Kemudian budaya belajar guru. Nah, Bapak dan Ibu, selama ini ada stigma yang mengatakan bahwa ketika guru sudah menjadi guru, maka ya ngapain lagi harus belajar? Atau kita melihat itu bukan kebutuhan pokok kita. Kenapa? Gaji saya sudah ada gitu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, eh, ini harus kita jadikan sebagai habitualnya kita atau kebiasaan atau budaya gitu ya. Kenapa gitu ya? Jadi kita harus terus mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi, tidak harus menunggu pelatihan gitu ya. Kita boleh melaksanakannya dengan mandiri. Sekarang banyak platform, terlebih platform Merdeka Mengajar. Ya. Jadi ini harus menjadi gaya hidup. Kenapa Bapak Ibu? Guru adalah model yang paling ampuh untuk murid. Maka ketika guru sudah menjadi guru pembelajar yang membudayakannya dalam keseharian, maka murid akan menjadikannya role model. Bukan seperti yang kita lihat sekarang, seringkali anak-anak ketika kita tanya role modelnya kamu siapa? Cinta Laura, misalkan seperti itu ya, artis-artis ya. Misalkan lagi apa? Eh, penyanyi-penyanyi Korea seperti itu. Nah, maka diperlukan sebuah transformasi di mana guru-guru itu akan menjadi idola murid-muridnya. Nah, ini akan menjadi sebuah kekuatan besar untuk memperbaiki pendidikan gitu ya. Kemudian sederhana. Kenapa sederhana? Karena menyediakan proses penilaian kinerja guru secara lebih sederhana, tetapi tetap terukur dan relevan, bahkan tersinergi ke BKN. Ini luar biasanya ya. Kemudian memudahkan, ya kita dimudahkan, kita tidak perlu banyak kertas gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, visi transformasi satuan pendidikan kita itu ada 4. Filosofi kita adalah murid adalah uh, pusatnya kita, artinya murid adalah subjek, bukan guru. Nah, ketika murid adalah subjek, maka guru akan berusaha sekreatif mungkin menciptakan model ataupun metode pembelajaran bagaimana murid bisa belajar dengan happy, dengan bermakna. Murid yang belajar bermakna, Bapak Ibu, artinya di kelas kita, dia dari awal tidak tahu, setelah masuk di kelas kita dia jadi tahu. Nah, itu belajar bermakna. Sesederhana itu gitu ya. Nah, kalau belajar happy bagaimana Bu Erlina? Bapak dan Ibu, proses pembelajaran yang merdeka belajar ketika murid-murid happy belum tentu juga itu merdeka belajar jika tidak ada proses belajar yang bermakna, gitu ya. Jadi, yang kita mau yang berpusat pada murid adalah bermakna dan menyenangkan, gitu ya. Kemudian lingkungan belajar. Diperlukan lingkungan yang aman, nyaman dan menyenangkan serta inklusif. Jadi harus sangat berpihak kepada murid gitu ya. Nah, kemudian budaya sekolah. Budaya sekolah berarti di satuan pendidikan kita perlu sebuah ada habitualnya kita bahwa kita akan selalu berefleksi, belajar, berbagi dan berkolaborasi. Bahkan untuk guru Bapak dan Ibu. Dan hasil belajar murid ada peningkatan secara berkelanjutan. Ini sasaran divisi transformasi satuan pendidikan Merdeka Belajar ya, di kurikulum Merdeka. Nah, perubahan birokrasi ini Bapak Ibu diawali adanya arahan Presiden bahwa
ada fokus misi besar negara Indonesia, harus ada reformasi struktural untuk segala lini, ya Bapak Ibu. Nah, itu dia.